itu pasti berisi kayak daftar gitu kan 5, 7. Oh, nah yang itu tuh kayak gitu namanya. iya. Nah itu tuh orang tuh kan karena saya semakin banyak angkanya, orang tuh kan kayak makin tertarik nih. Nah, misalnya 10 pekerjaan populer. Oh itu tuh ada ilmunya. Iya, Maksudnya pantesan. Jadi bikin Kembali lagi ke Niat, ngobrol inspiratif ala TCI. Sebelum kita mulai podcast kita hari ini, saya coba perkenalkan narasumber podcast kita hari ini. Saya Agung, lalu ada Puspa. Dan saya Rafli. Rafli. Oke, kita kedatangan narasumber teman kita TCI, Nurul. Oke, Nurul, mungkin bisa dikenalin Nurul siapa namanya, terus posisinya apa di TCI? Jadi nama aku Nurul, di TCI aku sebagai SEO content writer. SEO content writer. SEO content writer tuh apa ya? Job di situ ngapain sih? Jadi sebagai SEO content writer itu selain bikin konten untuk website, dia juga merhatiin gimana sih biar si konten ini tuh bisa masuk ke halaman pertama Google Search atau search yang lain. Iya. Search engine optimization itu ya? Iya. Search engine optimization. Kita juga di IT juga lumayan beberapa kali adalah urusan kayak gitu. Untung udah ada ahlinya nih sekarang. Ada ahlinya. Jadi bisa apa namanya tuh? Untuk yang tadi misalkan masalah dia itu untuk nomor 1 tuh ke Mbak Nurul itu ahlinya ya. Iya. Nah, Mbak Nurul, kan tadi itu tuh pekerjaan buat gimana caranya si website itu menjadi nomor 1 gitu ya di search engine gitu ya. Itu ada ini apanya sih maksudnya gimana sih biar caranya jadi nomor 1 Tips-tipsnya. Nah itu untuk SEO sendiri sebenarnya ada 2, ada optimasinya, ada on page sama off page. Nah kalau on page-nya itu kontennya, kayak misalnya si kontennya itu harus mengandung kata kunci yang emang dicari sama usersnya, habis itu linknya apakah itu URL friendly atau enggak, terus dari segi websitenya juga ringan kah atau mobile friendly. Nah itu juga ngaruh ke performa SEO. Itu jadi bahan pertimbangannya sih. Oke. Google dari Google berarti itu. Iya, soalnya kayak kita aja search itu nggak selalu di laptop kan, pasti sehari-hari itu pasti lihatnya di HP. Makanya supaya bisa optimize website itu harus mobile friendly. Oke. Tadi kan ada kayak mobile friendly dan kawan-kawan, itu ada toolsnya nggak sih untuk kayak kita udah cocok belum nih website kita, atau cuman kasat mata aja gitu, secara mata aja, atau ada toolsnya gitu yang bisa ngasih nilai? Kalau toolsnya ya ada banyak. Kayak misalnya si websitenya itu pakai WordPress misalnya, gitu ya. Nah itu ada untuk kontennya sendiri, ada plugin Yoast namanya. Nah itu bisa ngebantu kita buat cek ini tuh kontennya udah cukup belum, udah kata kuncinya udah pas belum secara jumlahnya, atau kata untuk kalimatnya itu udah enak dibaca enggak gitu. Terus sampai kalimatnya juga iya, sampai kalimatnya itu bahasa Indonesia bisa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa lagi ya? Sunda bisa? Enggak. Sunda belum bisa. Iya. Yang global aja, bahasa global. Terus kalau misalnya untuk cek analitiknya juga ada dari Google sendiri udah nyediain sebenarnya, itu gratis. Ada Google Search Console, Google Analytics, terus aplikasi lain kayak SEMrush,
Ahrefs kayak gitu. Ya ini tadi aku mau nanya ya. Ini kan tadi katanya gratis ya. Tapi aku juga sering lihat kalau search tuh ada ad gitu di atasnya. Kan suka kan kalau search sesuatu di Google ada yang nomor satu tuh ad. Nah itu tuh SEO apa bukan itu? Apa gimana? Hitungannya ya. Ya hitungannya itu apa itu? Nah itu sebenarnya masuk ke bidang SEO juga. Itu maksudnya ke ad itu iklan gitu. Jadi kayak misalnya ini ada klien pengen website-nya itu hari itu juga nomor 1 di keyword A misalnya. Nah itu bisa pakai Google Ads namanya. Kalau misalnya secara organik itu ya pakai naruh keyword segala macam, itu perlu waktu untuk Buat organik naiknya. Iya gitu. Soalnya kan tergantung si usia websitenya, domain authority-nya kayak gitu. Banyak ininya ya. Banyak faktor nih ya. Pertimbangannya. Iya. Kan tiba-tiba naik ya. Selain dari kontennya, terus tadi apa domain authority dan segala macam, itu apalagi tuh, itu makhluk-makhluk apa lagi tuh? Kalau domain authority itu jadi seberapa expert sih si webnya itu. Jadi kayak misalnya interconnect data aja misalnya. Nah interconnect data itu websitenya ngebahas tentang startup atau ngebahas tentang teknologi. Nah itu authority-nya interconnect data di situ. Nah kalau misalnya Detik misalnya, kalau Detik dia ngebahas tentang Detik Travel, ngebahasnya tentang travel semua gitu. Jadi semakin spesifik itu domain authority-nya bakal bagus juga gitu. Soalnya nggak boleh Masalah gitu ya, nggak boleh ngawur nggak boleh gitu ya. Kalau gado-gado. ngawur malah nggak bagus. Kalau misalnya masukin semua aja gitu biar Nah itu tergantung si tujuan websitenya. Kalau misalnya tujuan websitenya ke website berita kan ada politik, ekonomi, Kategori, entertainment. ya. Nah itu ada linknya sendiri, ada kodenya sendiri di websitenya. Tapi kalau misalnya website produk kayak interconnect data, Makasih itu dianjurkan buat fokus ke satu ke produknya aja. Iya. Keren banget ya. Ini pekerjaan IT tapi kayak berurusan dengan bahasa-bahasa gitu ya. Jadi kayak agak-agak Campuran. Lebih ke bahasanya gitu kan. Apa ya? Bahasa kali ya? Ilmunya apa sih kalau yang kayak gitu? Kalau SEO itu campuran, ada codingnya, ada bahasa juga. Kalau ngodingin ngapain gitu? Codingnya di websitenya Oh iya. kayak Yang analytics itu ya, iya. Google Analytics gitu ya gitu. Kayak misalnya kan suka ada canonical konten atau misalnya Apa itu kan? 404, Oh. 301 kayak gitu. Iya. Ya itu harus ini. Kalau mau jadi kayak Nurul nih, kita backgroundnya harus apa gitu kan? Apa ya kira-kira itu? Sekolahnya Harus kuliah dulu nggak ya? jurusan sastra gitu kan, siapa tahu gitu. Atau bisa lintas Jurusan jurusan. harus belajarnya kayak gimana lah gitu. Kalau SEO sendiri sebenarnya bidang yang welcome buat semua background gitu. Jadi nggak harus IT, nggak harus sastra, enggak. Kayak misalnya untuk beberapa perusahaan yang emang fokus di bidang ekonomi misalnya, mereka pasti nyari content writer yang paham bidang ekonomi gitu. Jadi semua jurusan, semua background itu bisa. Nah itu juga tinggal belajar kayak gimana sih bikin artikel yang enak dibaca itu. Nah itu tinggal betul latihan Ini aja. aku nanya dikit ya deh. Dulu aku tuh pernah tuh bikin artikel, tapi kayak selalu bingung gitu. Misalnya seringnya tuh ngelihat orang artikel tuh kan kayak 7 ini, 5 ini. Nah itu tuh bikinnya supaya nggak boring gimana ya? Konten apa judul yang menarik gitu kan. Seringnya kalau searching juga kan suruh 5, misalnya kalau nyari apa gitu. 5 manusia teraneh itu jadinya membuat kita penasaran Iya, gitu tapi ya. kalau gitu-gitu terus kan Nomor 4 bikin juga. tercengang. Nomor 4 bikin tercengang. Nah itu emang
salah satu tantangannya, salah satu tantangan content writer sendiri sih. Kayak sebenarnya itu nama headline itu listicle. Listicle. Iya, jadi si konten itu pasti berisi kayak daftar gitu kan, 5, 7. Oh, Nah, yang itu kayak tuh, gitu namanya. iya. Nah, itu tuh tujuannya sebenarnya supaya orang tuh kan, karena saya semakin banyak angkanya, orang tuh kan kayak makin tertarik nih. Kalau misalnya 10 pekerjaan populer. Oh itu tuh ada ilmunya. Iya, Maksudnya pantesan sebenarnya ada. Enggak dibikin-bikin dong. Iya. Salah ya berarti. ada teori. Iya, itu tuh kayak Dia nggak misalnya salah gitu. bisa dibilang kayak mungkin saingan gitu. Siapa yang paling banyak ngasih Ngumpulin gitu informasi, ngumpulin, pasti itu yang Makin bakal diminati itu. iya, bukannya. yang paling banyak diminati, paling banyak kena klik kayak gitu. Oh iya, saya pikir emang lagi tren aja gitu. Ternyata itu ada ilmunya. Kayak ada on the ilmunya. spot gitu ya. Iya, Tujuh on ini. the spot ya. Iya, iya. Ini oh. Tuh, dulu biasanya kalau misalkan kan mikirinnya kayak gitu kan butuh ide kan, ide terus itu gimana sih biar kalau kerja terus gitu kan biar ada ide tuh ngapain sih dulu biasanya kalau untuk cari ide gitu. Kalau biasanya Nurul lihat dari konten orang lain dulu. Mereka apa sih yang dibahas gitu, POV-nya gitu, Oke. point of view-nya kayak gimana, terus kira-kira mereka lengkap atau enggak. Nah, nanti dari sana ketahuan nih celahnya tuh di mana yang kira-kira Nurul tuh bisa kasih buat ke audiens gitu. Jadi kayak gitu sih. Tiap hari berarti Baca-baca baca-baca gitu ya? Ya. Baca-baca ya? Iya. Tiap hari kita mau baca artikel biar refreshing ya. Dia kerja, dia kerja. Dia sampai ke bawa ke rumah nggak sih? Rumah juga jadi baca-baca gitu malam mau tidur bangun tidur gitu. Gitu Iya nggak? sih. Oh iya. Iya, jadi Enggak bosan deh. ada capek, iya ada. Itu apa biasanya kalau weekend itu nggak terlalu intens banget gitu. Jadi kalau misalnya sehari sih, ya soalnya buat naikin traffic websitenya kan kita harus kasih kontennya up to date tinggal ini, jadi makanya harus rajin-rajin baca dari Iya sih. website yang lain. Kalau kita baca artikel kan, wah menarik nih. Gitu. Kalau dia ini kurang nih, ini kurang nih. Kalau misalkan baca artikel itu udah bukan lagi jadi hiburan kamu apain sih biasanya kalau sehari-hari ini? Biasanya sih ini nonton Nonton ya? iya, nonton apa aja? Film gitu. Iya, nonton film atau misalnya baca komik juga ya. Baca komik. Oh hobinya nonton film, baca komik ya. Sebenarnya turun baca. Langsung baca sih ya. Baca. Apa namanya film apa ya kira-kira film yang lagi ramai sekarang film apa sih? Kalau sekarang tuh lagi suka film detektif atau kayak thriller gitu. Thriller ya. Film-film kayak apa namanya yang special agent, special spy Iya, gitu ya. kayak- Karena lumayan ramai juga kayaknya ada banyak. Korea gitu. Kayak Drama-drama ya. gimana? Ini bapak ini nih. Bapak bukan- ini nih. Tukeran judul boleh. Kantor juga gitu. Kalau film kan tadi spy gitu. Kalau komik Oh iya, komik. kalau sih sudah lama nggak baca komik ya. Aku suka Hmm, sekarang nih nah, webtoon gitu. sih. Iya, iya. Lebih ke webtoon, kartun, soalnya bukan komik sekarang udah fisik. mahal. Ya, komik cetak sekarang udah mahal banget, udah 40 ribuan, jadi kayaknya lebih ke gitu. Manga Iya, Kalau gitu Tetron ya. gimana nih? Apa tetap yang cetak atau yang Kalau komik cetak udah enggak sih, udah enggak Hmm. ini. Jadi lebih ininya kayak digital sama saya, jadi nggak perlu ke toko buku atau apa, langsung aja di HP. Iya terus sih. nggak mahal juga ya? Gratis. Komik-komik kayak apa nih? Masih komik detektif-detektifan juga kah atau gimana? Action gitu? Genrenya ya. Anime atau gimana? Kayaknya apa adventure. Oh iya, emang sukanya adventure sih. Ya. Yang Iya. suka baca deh, kayaknya kan adventure Iya. kan bacanya panjang tuh. Oh iya cerita. Iya, Oh ceritanya iya panjang. ceritanya ya. Apa kalau misalkan komik itu yang saya tahu mah kayaknya anime doang ya.
Ada genre lain nggak sih maksudnya? Kayak apa gitu? Komik Amerika, komik apa gitu? Enggak ya? Enggak senang. Enggak seneng. Komik Amerika juga nggak tahu sih juga apa nih. Oh Marvel itu Marvel. Iya sih. Psycho BH. Hah? Psycho BH. Makhluk gaib aja. Suka kaget ada suara-suara gaib. Gitu. Baca komik. Jalan-jalan nggak suka jalan-jalan? Jalan-jalan Naik gunung gitu. suka apa setiap hari Sabtu pagi Oh, iya. sama keluarga. jogging gitu bukan? Nggak sih, paling cuman ya pengen menghirup udara segar aja gitu. Iya Sehat juga sih. berarti. Sehari-hari yang lihat artikel Iya, Ada yang hijau-hijau. yang Iya, muter bener. gitu sih. di kebun teh gitu atau Oh, iya, apa. betul. Oh Iya. iya. Ke kebun teh. Wah romantis sekali. Sendiri. Banyak berdua. Ciwidey. Wih, Ciwidey. Oh Ciwidey. Oh iya sih emang kita butuh hijau-hijau gitu kan. Iya. Kebun teh tes. Yang lihat layar kalau lihat hijau kan ya lumayan seger gitu. Tapi kalau udah dipanen nggak enak sih kebun teh. Nggak ada hijaunya. Botak. Gitu. Terus tadi kan jalan-jalan. Berarti jalan-jalan sambil baca komik kayaknya ya. Sambil tetap baca ya udah. Baca ya? Oh. Ciwidey tetap baca komik. Masih tetap tuh kayak gitu ya Iya. kalau liburan. Oh, iya. Masih tetap karena ke bawah-bawah benar-benar jadi ke bawah sehari-hari gitu ya. Iya. Emang suka aja kali kayaknya. Daripada di kamar aja sendiri gitu. Satu minggu ya emang waktunya nongkrong lah gitu kan, jalan-jalan lihat hijau-hijau, terus apa ya namanya, biar nanti Senin tuh kerja lagi siap gitu kan, fresh gitu. Ada apa lagi ya, kamu kalau misalkan untuk lepas dari rutinitas lain deh, kan tadi udah baca komik, kayaknya nonton kan lumayan ya makan waktu, baca apa tuh, jalan-jalan, naik gunung gitu kan, terus apa lagi ya? Emang seneng naik gunung? Kamu seneng naik gunung? Pernah? Pernah nggak? Pernah naik gunung, pernah sama orang tua. Wih, Ke gunung apa? Ayo, Cikuray? Atau Tangkuban. apa Bukan namanya? perahu, bukan gunung itu. Itu lah Itu mungkin. apa ya? Itu perahu. kayak anak gunung aja. Ya, makanya itu saya nanya nih penasaran karena ketemu Roma saya sering nggak istilahnya pernah gitu. Bukan gunung itu mah. Ke bukit sih, bukit apa ya waktu itu mau lihat emang lagi itu lagi populer di Ciwidey. Oh lagi di Ciwidey ada itu lagi bubar sekalian aja Iya gitu ya. gitu. Bermalam di sana berarti. Enggak, Oh. cuma sehari aja. Iya. Enak sih, bener sih, emang butuh udara segar lah. Di Bandung kan udah lumayan apa namanya, Terkontaminasi. udah gitu lah. Udaranya ya udaranya sudah. Nah, udaranya udah enak banget. Oke, ini ada pertanyaan terakhir deh, kan lumayan nih kita ngobrol. Kira-kira nih goals kamu untuk kedepannya apa nih? Mau di bidang pekerjaan atau siapa tahu mau jadiin hobi pekerjaan gitu misalkan, atau apalah, Gebrakan gebrakan baru. gitu. Iya. Kalau goalsnya sih pengennya kan sekarang itu double gitu. SEO spesialis iya, content writer juga iya. Kalau kedepannya kedepannya sih pengennya jadi SEO spesialis. Oh itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Iya sebenarnya. Jadi kalau di tempat lain itu content writer ya bikin aja konten, nggak terlalu mikirin SEO-nya segala macam. Nah, Iya. kalau pengennya kedepannya tuh lebih fokus ke SEO-nya sendiri. Belum kesana gitu. Iya, soalnya dengan sekarang udah ada AI-nya gitu kan, Google bikin Oh, iya sendiri. juga. Jadi bisa ini aja yang bikin ya. Bing juga punya ininya sendiri, jadi pengen pelajari lebih banyak gitu. Iya. Jadi Nurul ingin jadi SEO apa nih, spesialis ya, spesifik. Jadi kerjanya juga spesifik itu, dalamin itu gitu kan, konten dari orang lain lagi lah gitu ya. Nah, jadi orang lain. Ada mana gitu. Nah, gitulah. SEO SEO ya spesialis ya, ngeri ya. Ngeri. Sebenarnya ini
banyak banget sih dari yang tadi juga saya ini disebutnya belakangan ya AI. Itu kan lumayan tantangan, tapi lain waktu lah ya kita ngobrol-ngobrol lagi berhubung waktu sudah habis. Apa ya, mungkin kita pamit kali ya. Ini makasih loh ya ini udah datang, udah mau diajak ngobrol gitu kan. Terus kita mungkin kita sudahi saja di sini ya, udah ya. Oke. Sampai jumpa untuk kawan-kawan yang lain di niat yang berikutnya. Semoga obrolan kita hari ini menginspirasi gitu. Sampai jumpa.